PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Turunlah anak nakal. Kau sudah selamat. Sudah berada kembali di atas jembatan. Oh ya? Kenapa tergesa-gesa kembali ke atas jembatan ini? Enak dibawa di atas sungai. Atau terus melayang-layang, jalan-jalan di angkasa. Kau anak yang pemberani, tapi bandel. Maksud saya, namanya siapa? Lasmini. Duh, Bibi namanya bagus sekali. Lasmini. Oh, Lasmini. Bibi Lasmini cantik sekali. Seperti ibu saya. Siapakah ibumu? Mantili. Mantili? Kau anak Mantili? Benar? Kenapa Bibi terkejut? Ternyata Mantili sudah punya anak. Dan anaknya ini sudah besar. Pantas anak ini nakal, bandel, dan pemberani. Nona yang baik budi, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga bahwa Nona telah menyelamatkan Pangeran Paksi. Kalian semuanya berpakaian seragam pasukan perang. Pasti kalian tentara kerajaan Madangkara. Benar, Nona. Kami pasukan pengawal yang bertugas melindungi keselamatan keluarga Raja Madangkara. Dan kau siapa? Anak muda remaja? Saya Bentar. Bentar? Oh, dia kakak saya. Nama lengkapnya Raden Bentar. Raden Bentar? Kau sudah besar. Sudah menjadi seorang remaja. Dari ucapan Anda, berarti Anda sudah tahu siapa saya. Aku tahu ketika kau masih kecil. Oh ya? Pantas. Apa maksud Anda dengan mengatakan pantas? Tidak. Aku segera pergi. Sampaikan salamku untuk ayahmu, Raja Agung Madangkara, Brahma Kumbara. Dan untuk ibumu, Dewi Pramita, seorang wanita yang tabah dan luhur budi. Hiya! Bibi Lasmini, tunggu. Mau kemana? Sampaikan salamku untuk ibumu, Mantili. Hiya! Bukan main. Gerakannya terlalu cepat. Hanya sekejap mata dia sudah lenyap dari pandangan mata. Sayang, Bibi Lasmini itu cepat pergi. Kenapa dia tergesa-gesa? Pangeran tidak usah merisaukan dia. Yang penting Pangeran selamat. Nah, marilah kita kembali ke desa Halimun. Bibi Lasmini pasti seorang pendekar. Ya, pasti. Sebab ilmunya sangat tinggi. Kenapa dia tiba-tiba muncul menolong saya? Mungkin hanya kebetulan saja, Pangeran. Dia sedang lewat di tempat ini, lalu dia melihat kita sedang dalam bahaya. Lantas dia menolong kita. Kira-kira ilmunya tinggi mana dengan ibu saya? Ibunda Pangeran Gusti Ayu Dewi Mantili tentu lebih hebat, sebab pendekar pedang kelas 1. Sayang ya, dia sudah pergi. Tadinya mau saya undang ke keraton, dikenalkan dengan ibu saya. Mereka pasti akan senang dan bersahabat. Iya. Kakang Bentar, kenapa kau diam saja? Bagaimana? Saya harus bicara apa? Apakah kau tidak suka dengan Bibi Lasmini? Maksudmu? Dia baik hati, menolong saya. Pendekar wanita yang cantik. Ya. Kita wajib berterima kasih kepadanya. Pangeran Paksi, Raden Bentar, hari sudah senja. Sebaiknya segera kita kembali ke desa Halimun. Baik, Paman. Ayo, Repaksi, kita pulang. Hari sudah senja, dan anak-anak belum kembali. Terus kemana mereka? Ya, mungkin mereka terlalu asik jalan-jalan menikmati jalanan yang masih baru, mulus dan lebar. Ya, atau juga kagum melihat-lihat jembatan-jembatan penyeberangan yang panjang dan besar. Mereka dikawal oleh satu regu pasukan pengawal khusus. Pasti mereka aman. Kalau lewat senja mereka belum kembali, aku akan menyusul, mencari mereka. Nah, itu mereka datang. Iya, lengkap semuanya. Anakku Paksi Jaladara
Raden Pintar, dan 10 orang pasukan pengawal. Daulat Gusti Ayu, kami telah mendapat kecelakaan. Apa? Kecelakaan? Siaga. Kuda tunggangan Ananda Pangeran Paksi tidak dapat dikendalikan. Di atas jembatan Sungai Lentah, kuda itu melonjak dan Ananda Pangeran Paksi terlempar ke sungai. Apa? Anakku terlempar ke sungai? Ya. Dan kau tidak menghalangnya? Apa saja kerjamu, hah? Ibunda, Paman Kepala Regu tidak bersalah. Saya... Diam! Kalau ibu tidak menyuruh kau bicara, jangan bicara. Daulat, Ibunda. Kepala Regu. Siaga. Sudah berapa lama kau jadi kepala regu pasukan pengawal khusus? Siaga, 4 tahun. Apa saja yang kau lakukan selama 4 tahun? Hah? Sampai tidak bisa melihat gelagat seekor kuda yang tidak bisa dikendalikan. Apakah yang kau bisa hanya menangkap seekor cacing? Tidak bisa menangkap kuda bina? Siaga, hamba sudah berusaha dan hamba ikut terlempar jatuh ke sungai itu. Kau sendiri ikut jatuh ke sungai. Berarti kau gagal. Siaga, hamba gagal. Bagus. Kau mengakui bahwa kau telah gagal. Siaga. Sekarang kau bawa pasukanmu istirahat. Dan besok sudah ada keputusan untukmu. Siaga. Ya, Ibu kejam ya? kejam. Iya, Paman Hulu Balang, kepala regu pasukan pengawal itu dimarahi. Dan besok pasti dihukum oleh ibu. Rai Paksi, itu bukan kejam, tapi disiplin. Disiplin memang harus untuk tentara kerajaan. Tapi kan tidak boleh kejam. Hukuman bagi sebuah pelanggaran disiplin sekilas memang nampak kejam, tapi sebenarnya tidak begitu. Sebab setiap pelanggaran disiplin ada hukumannya. Ringan atau beratnya hukuman itu sesuai dengan jenis disiplin apa yang dilanggarnya itu. Iya. Apalagi yang erat kaitannya dengan perkara kemampuan. Kemampuan? Ya, setiap anggota pasukan harus memiliki kemampuan. Dan kemampuan itu ada tingkatannya, sesuai dengan pangkatnya. Tingkat kemampuan seorang prajurit tidak harus sama dengan tingkat kemampuan seorang hulu balang. Tingkat kemampuan seorang hulu balang tidak harus sama dengan tingkat kemampuan seorang punggawa. Tingkat kemampuan seorang punggawa tidak harus sama dengan tingkat kemampuan seorang senopati. Begitu seterusnya. Iya. Begitu pula dengan jenis tugasnya. Seorang hulu balang dari pasukan perang biasa tidak sama dengan hulu balang dari pasukan khusus. Meskipun pangkatnya sama, yaitu hulu balang, tapi tingkat kemampuannya akan berbeda. Jadi, Paman Hulu Balang kepala regu pasukan pengawal yang menjaga kita itu bagaimana? Sebagai kepala regu pasukan pengawal, dia harus memiliki kemampuan menyelamatkan keluarga raja. Nah, apakah dia sudah menunjukkannya? Ya, dia memang gagal. Dia malah ikut terlempar bersama dengan saya jatuh ke sungai. Itulah yang dituntut oleh Ibunda Rai, Gusti Ayu Dewi Mantili. Tapi setiap daya upaya tidak selamanya berhasil, bukan? Benar. Nah, saya rasa Paman Hulu Balang kepala regu pengawal itu sudah berusaha setengah mati menyelamatkan saya. Tapi dia gagal. Apakah tidak ada pertimbangan kebijaksanaan? Tentu saja ada. Bahkan dia boleh membela diri, mengutarakan penjelasan dari kegagalannya itu. Kita bagaimana? Apakah kita boleh membela Paman Hulu Balang itu? Kita hanya boleh mengajukan permohonan. Mohon kepada Ibunda agar kita diperkenankan mengajukan pembelaan. Tentang dikabulkan atau tidak, tergantung keputusan Ibunda Mantili. Aku akan memaksa supaya Ibunda mau mendengarkan penjelasan kita. Lagi pula, munculnya Bibi Lasmini yang telah menolong saya harus diceritakan kepada Ibunda. Ya. Daulat, Ibunda. Daulat, Bibi Mantili. Duduklah kalian. Sudah ibu katakan, kau boleh berpacu, tapi jangan ngawur. Saya tidak ngawur kok. Kalau tidak ngawur, kenapa jatuh? Kudanya yang ngawur, tidak mau nurut sama saya. Dalam tarikan pertama, sekitar 100 langkah derap kaki kuda yang berpacu, kau sudah harus bisa menarik kesimpulan. Jenis kuda apa yang kau tunggangi itu. Dengan begitu, kau sudah bisa memastikan harus dikendalikan dengan cara apa kudamu itu. Rasanya sih biasa-biasa saja. Tapi lama-lama kuda itu ngawur. Nah, berarti kau lengah. Sebab terlalu menuruti nafsu kegemaranmu berpacu kuda. Tenggelam dalam keasikan yang membuatmu lengah.
Ya, Ibunda. Saya mengaku salah. Kamu sudah cukup. Sekarang, Ibu akan bertanya kepada Raden Bentar. Daulat Bibi Mantili. Usaha apa yang dilakukan oleh Hulu Balang kepala regu pasukan pengawal untuk menyelamatkan adikmu Paksi Jaladara? Melihat kuda tunggangan Rai Paksi sudah tidak bisa dikendalikan lagi, dia segera memerintahkan anak buahnya mengurung kuda itu, dipepet ke tengah jalan supaya menjauhi tepian jembatan. Lalu dia melompat menyambar Rai Paksi. 2 orang anak buahnya berhasil merenggut tali kekang. Tiba-tiba kuda itu berhenti mendadak. Kedua kaki depannya diangkat tinggi-tinggi. Akibatnya Rai Paksi dan kepala regu itu terlempar melewati tepian sisi jembatan dan meluncur ke bawah, jatuh ke sungai. Begitu kejadiannya, Bibi Mantili. Kenapa berhenti? Cerita selanjutnya bagaimana? Apakah kecebur ke sungai, lalu tenggelam, atau berenang ke tepi, atau bagaimana? Saya ditolong oleh pendekar wanita, Ibunda. Ditolong pendekar wanita? Iya, cantik sekali. Kau sudah tahu wanita cantik? Kenapa tidak? Antara bagus dan yang jelek, tidak sukar membedakannya. Begitu juga antara cantik dengan tidak cantik. Iya, kau pintar. Lalu? Pakaiannya bagus sekali. Merah-merah menyala. Yang ibu tanyakan, bagaimana caranya dia menolong kamu? Tidak tahu. Loh, tidak tahu. Waktu saya terlempar jatuh ke bawah, saya memejamkan mata. Sebab takut. Ngeri melihat sungai yang besar sekali itu. Pasti dalam sekali. Tapi saya tidak jadi tenggelam. Kena air sedikit saja, tidak. Saya heran, kenapa saya tidak jadi nyebur ke air dan tidak tenggelam. Tahu-tahu, saya digendong. Digendong oleh pendekar wanita. Iya. Kakang Bentar pasti tahu, sebab Kakang Bentar menyaksikan kejadian seluruhnya. Benar, Bibi Mantili. Saya menyaksikan seluruhnya kejadian tersebut. Coba ceritakan. Baik, Bibi Mantili. Ketika kuda tunggangan Rai Paksi sampai pada puncak kegilaannya, Hulu Balang kepala regu berhasil menempelnya dengan erat. Lalu dia menyambar Rai Paksi dan memeluknya dengan kuat. Jadi, waktu pertama kali terlempar, Hulu Balang kepala regu itu memeluk Rai Paksi dengan kuat-kuat. Tapi karena meluncur terlalu keras, maka setelah dekat dengan permukaan air sungai, pelukannya terlepas. Pada saat itulah saya melihat secercah cahaya merah berkelebat meluncur dari arah yang berlawanan, memotong jalan luncurnya Rai Paksi dan Hulu Balang kepala regu. Cahaya merah itu hanya memapak, lalu memotong, atau membentur? Dia menjanggah. Menyanggah? Cahaya merah itu berhenti dan diam di atas permukaan air. Ketika itulah saya dapat melihatnya, bahwa cahaya merah itu seorang manusia yang berpakaian merah-merah. Laki-laki atau perempuan? Belum jelas, Bibi, sebab jaraknya terlalu jauh. Saya berdiri di tepi jembatan yang sangat tinggi, sedangkan sungai di bawah jembatan itu jauh sekali, terlalu curam. Iya. Apa yang diperbuat manusia merah itu? Dia berdiri dengan kokoh, kedua kakinya menjejak air. Jadi, dia berdiri di atas permukaan air? Benar, Bibi. Hebat. Dia memiliki ilmu napak kacang. Lalu dia menangkap Rai Paksi dan Hulu Balang kepala regu. Tangan kirinya menangkap Rai Paksi, disanggah, sedangkan tangan kanannya menyanggah Hulu Balang kepala regu. Tapi, ya Bibi, dia melontarkan Hulu Balang kepala regu seperti melemparkan sepotong kayu kecil, meluncur jauh ke atas dan kembali jatuh di jalanan di atas jembatan. Tenaga dalamnya hebat sekali. Setelah itu, dia sendiri melompat, meluncur ke atas, laksana terbang, sambil menggendong Rai Paksi, dan hinggap di tengah jalan, di atas jembatan. Dan saat itulah, saya baru tahu bahwa dia seorang wanita. Apakah dia menyebutkan namanya? Ya, Bibi, namanya Lasmini. Apa? Lasmini? Ya, pendekar wanita itu bernama Lasmini. Lasmini. Kok Ibunda sangat terkejut? Apakah Ibunda kenal dengan Lasmini? Iya, aku kenal dia. Dia sahabatnya Tumenggung Jamali, dan aku harus mengabarkannya kepada Tumenggung Jamali. Apakah dia jahat? Nanti aku ceritakan.
Sekarang kalian jangan kemana-mana. Aku akan menjumpai Tumenggung Jamali di rumah kepala desa Halimun. Ya, Ibunda. Iya, Bibi Mantili. Ditambah lagi minumnya Paduka Tumenggung. Terima kasih. Sudah cukup, Kepala Desa. Terus terang, aku akui, minuman wedang jahe buatan istrimu ini enak sekali. Wah, rasanya amat lezat. Istri yang ini memang pintar masak, Paduka. Istri yang ini? Iya. Memangnya kau ada istri yang lain? Oh, tidak Paduka. Maksud hamba yang sekarang istri yang kedua. Istri hamba yang dulu sudah meninggal. Oh, iya. Dan anak hamba ada 6 orang, Paduka. Wah, banyak juga. Dari istri yang dulu punya anak 4 orang. Iya, Dan dari istri yang sekarang 2 orang. Jadi semuanya ada 6 orang. Iya. Kalau Paduka sih enak ya. Putranya baru 1. Aku kawin belum lama. Baru 2 tahun. Oh ya? Jadi anakku baru 1. Kabarnya Paduka dari Pajajaran? Iya, benar. Aku orang Pajajaran. Nasibku sangat baik. Di Pajajaran aku rakyat jelata. Tapi di sini aku jadi Tumenggung. Tumenggung Jamali, kepala urusan kesehatan. Lalu sebagai apa ketika Paduka berada di Pajajaran? Ya, aku seorang pengembara sebatang kara. Oh. Belajar ilmu kadikjayaan di sebuah padepokan, jauh di puncak sebuah gunung, sunyi dan terpencil. Ya, perguruanku di padepokan itu beraliran keras. Oh ya? Sehingga sering bentrok dengan perguruan lain. Sehingga namaku terkenal dengan julukan Jamali si tangan batu. Ya, sebab tanganku keras seperti batu. Ternyata Paduka Tumenggung bekas seorang pendekar ya? Ceritanya sangat panjang. Sampai aku tiba di Badangkara dan diangkat menjadi seorang Tumenggung. Oh, iya ya Paduka. Sampurasun. Rambes. Oh, Gusti Ayu. Mari, silakan masuk. Kepala Desa. Iya. Aku perlu bicara 4 mata dengan Tumenggung Jamali. Silakan Gusti Ayu. Ada apa, Mantili? Lasmini datang. Apa? Lasmini? Lasmini sahabatmu. Oh, mana dia? Apakah sangat perlu bagimu untuk berjumpa dengan Lasmini? Maaf, Mantili. Dia bekas sahabat. Iya, aku tahu. Aku juga tahu kau tidak suka kepada Lasmini. Tapi bukankah semuanya sudah berlalu? Sudah tidak ada persoalan lagi antara kau dengan dia, bukan? Memang. Juga dengan kau, bukan? Ingat, Jamali. Kau sudah punya istri dan anak. Kenapa kau berkata begitu? Aku tidak bisa dibohongi. Kau masih mencintai Lasmini. Cinta pertama kau adalah dengan Lasmini. Dan sekarang kau sangat bernafsu ingin bertemu dengan dia. Berarti cintamu belum terhapus dari hatimu. Dan itu akan berbahaya bagi keutuhan rumah tanggamu. Kau tidak perlu turun tangan menyelidiki Lasmini. Apa maksudnya dia muncul di Madangkara? Serahkan semuanya kepadaku. Baiklah Mantili. Tapi aku minta, janganlah kau bentrok dengan dia. Sebab watakmu dengan watak Lasmini sama-sama keras. Semua itu tergantung keadaan. Kalau kedatangannya bermaksud baik, aku tidak keberatan. Tapi kalau membuat onar, aku sendiri yang akan membereskannya. Bibi Mantili sudah memaafkan dia dan hanya dikenakan hukuman ringan. Yuk kita main-main. Jangan kemana-mana, sebab nanti siang kita pulang ke ibu kota bersama-sama dengan Bibi Mantili dan Paman Tumenggung Jamali. Cuma bermain-main di sekitar Tegalan ujung jalan baru saja. Aku tidak ikut. Di sini juga mau apa? Bosan bengong melulu. Ada buku yang harus aku baca, belum tamat. Kakang Bentar. Baca buku melulu, tidak bosan? Belum. Kalau begitu, aku main sendiri saja. Tidak jauh kok.
Ibunda tentu tidak akan marah. Ya. Nah, di belakang rumah Balai Semah ini enak, tenang dan nyaman. Aku bisa membaca buku dengan aman. Tatkala embun bergayut di pucuk embacang. Oh, siapa itu yang berbicara? Tatkala embun bergayut di pucuk embacang. Suaranya terdengar jelas sekali dan bergema di mana-mana di sekelilingku. Tapi orangnya tidak kelihatan. Tatkala embun bergayut di pucuk embacang. Suaranya suara seorang wanita, merdu sekali. Tatkala embun bergayut di pucuk embacang. Ah, dia mengucapkan syair Rati dan Kamajaya. Nampak jelas dia menyuruh aku menyelesaikan syair itu. Mungkin dia mau menguji aku. Baiklah, akan aku jawab. Secercah pelangi membias di wajahku. Gemuruh dadaku menatap parasmu. Nun, Supraba tak layat menengada. Wahai Kejora, meski tak mampu bersinar, lapak kakiku bak Himalaya. Adakah wewangi dupa semerbak kesturi menggelincang di kaki cakrawala? Dan aku mengharu biru ke dadamu yang segera merasuk sukma. Luar biasa. Kau sastrawan paling hebat. Lasmini. Raden Bentar, lantunkan lagi syair Rati dan Kamajaya bagiku. Raden Bentar, mengapa kau menjauhi aku? Berjalan mundur-mundur. Kau takut kepadaku? Bibi Lasmini, saya terkejut. Bibi Lasmini tiba-tiba muncul di sini. Apakah aku tidak boleh menjumpaimu? Boleh saja. Kau nampak gugup. Apakah aku menakutkan? Tidak. Bibi Lasmini cantik sekali. Sama sekali tidak menakutkan. Kalau begitu, aku akan menemani kau. Duduk-duduk di bawah pohon yang rindang ini. Ya. Bibi orang sakti. Sakti? Bibi bisa mengeluarkan suara yang bergema, terdengar di mana-mana. Tapi Bibi sendiri tidak kelihatan. Dan Bibi ternyata seorang sastrawan. Aku? Sastrawan? Iya, sebab Bibi pandai mengucapkan syair Dewi Rati dan Batara Kamajaya dengan fasih lagi. Aku hanya hafal syair itu saja, lainnya tidak. Kalau begitu, Bibi sedang jatuh cinta di mabuk asmara. Oh, kau bisa mengatakan aku sedang mabuk asmara? Siapa yang suka kepada syair Dewi Rati dan Batara Kamajaya sampai hafal sekali tanpa menghiraukan ribuan syair lainnya? Biasanya orang yang sedang dimabuk asmara. Kau bukan seperti seorang remaja, tapi seperti seorang pemuda yang dewasa, yang sudah pandai mengucapkan kata-kata cinta. Saya menemukan berjuta-juta kata cinta pada sekian banyak buku yang saya baca. Iya, aku tahu kau seorang remaja yang rajin membaca buku. Itulah makanya aku menjumpai kamu. Sebab aku pun senang membaca buku. Oh, benarkah itu? Bibi Lasmini senang membaca buku? Iya, kau boleh membuktikannya. Di rumahku banyak buku. Di mana rumah Bibi? Di Kawali. Kawali? Bukankah Kawali ibu kota kerajaan Pajajaran? Iya, aku orang Pajajaran. Kawali jauh sekali. Tentu saya tidak akan diizinkan pergi ke sana oleh Ayahanda Brahma. Tidak usah tergesa-gesa. Kapan saja kau bisa datang ke rumahku di Kawali. Ya, Bibi Lasmini muncul di Madangkara pasti sedang mencari kekasih Bibi yang pergi meninggalkan Bibi. Kenapa kau bisa berkata begitu, anak tampan? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa barang siapa yang suka pada syair Rati dan Kamajaya, apalagi seorang wanita, pasti dia sedang mau dimabuk cinta. Itu hanyalah sekedar kenangan masa lalu. Oh ya? Iya, aku akui terus terang. Dulu aku pernah jatuh cinta kepada seorang pemuda, tapi kandas di tengah jalan. Sayang, tentu Bibi patah hati. Kau masih kecil, Raden. Sekalipun kau dapat menafsirkan arti cinta karena kau rajin membaca buku, tapi belum saatnya kau menelusuri cinta. Ya, Bibi.
Baiklah, Raden. Sampai berjumpa lagi. Bibi Lasmini akan pergi kemana? Ke ibu kota Madangkara. Oh ya? Iya, ada urusan di sana. Nanti kita bisa berjumpa lagi di ibu kota. Kau senang berjumpa dengan aku? Bibi Lasmini baik. Saya senang dapat berbincang-bincang dengan Bibi. Terima kasih, Raden. Selamat tinggal. Selamat jalan. Bibi Lasmini. Ya. Mainlah ke istana. Terima kasih. Rajin-rajinlah kau belajar terus. Kau akan menjadi orang penting di Madangkara. Gerakannya cepat sekali. Hanya sebentar saja sudah hilang dari pandanganku. Kakang Bentar. Rai Paksi. Demikianlah, selama menempuh perjalanan dari desa Halimun menuju ke ibu kota Madangkara, Pangeran Paksi yang lincah dan periang tak henti-hentinya bercakap-cakap untuk menghilangkan kejenuhan. Dan Raden Bentar pun dengan senang hati melayani pembicaraan. Mantili yang juga duduk satu kereta dengan mereka sering tersenyum simpul mendengarkan percakapan mereka. Dan dari isi perkataan Raden Bentar banyak terlontar sesuatu yang bermakna, membuat Mantili bertambah kagum kepada Raden Bentar. Tanpa banyak mengalami rintangan ataupun hambatan yang berarti, perjalanan itu menjadi lancar. Dan pada keesokan harinya, rombongan kecil itu tiba di ibu kota Madangkara dengan selamat dan langsung menuju ke keraton. Iya. Ciluk, Mbak. Iya. Kanda, sudah. Jangan digoda terus. Nanti dia nangis. Tidak, itu malah tertawa dia. Sekarang tertawa, nanti nangis. Biasa kan? Bayi itu biasanya cuma menangis dan tertawa. Iyalah. Untung anak kita ini meniru bapaknya. Tampan. Coba kalau meniru ibunya. Wah apa? Pesek. Loh, kok diam? Ngantuk. Dia mau tidur, Kanda. Bayi bisa juga ngantuk ya? Kanda ini ada-ada saja. Kanda ingin anak kita besarnya jadi apa? Kalau bisa, jadi seperti aku, Brahma Kumbara. Jadi raja bisa, jadi pendekar bisa, jadi pedagang bisa, jadi pendeta juga bisa, jadi petani paling bisa. Kalau dia tidak mau jadi raja, bagaimana, Kanda? Bebas. Aku tidak akan memaksa anakku menjadi manusia yang tumbuh, tapi tertekan. Mau jadi apa saja boleh, asal tetap pada jalan yang benar. Kalau anak kita benar-benar tidak mau jadi raja, lalu siapa yang harus menjadi Raja Madangkara? Cukup banyak tokoh penting di kerajaan Madangkara yang pantas menjadi Raja Madangkara. Baik dari kalangan tua yang sebaya dengan aku, atau dari kalangan menengah, dan juga dari kalangan muda. Dari kalangan tua ada Patih Kutawa. Dari kalangan menengah ada kau sendiri, Dinda Harnum, Pramita, Mantili, Panglima Ringkin, dan juga Tumenggung Madah Sampurna. Sedangkan dari kalangan muda ada dua, yaitu Raden Bentar dan Pangeran Paksi. Aku lebih suka Raden Bentar yang jadi Raja Madangkara, Kanda. Perkataanmu melegakan hatiku. Saya sama sekali tidak keberatan Raden Bentar menjadi Raja Madangkara. Sebab dia sudah menunjukkan dirinya bahwa dia mampu menjadi seorang raja yang baik. Tapi ada tapinya. Apa itu? Kalau anak kita ini, Pangeran Wanapati, benar-benar tidak mau jadi raja. Tapi kalau dia bersedia jadi raja, maka Raden Bentar harus minggir. Iya. Dan saya yakin Raden Bentar akan mau memberikan tempat kepada Pangeran Wanapati, anak kandung kita, Kanda. Sebab aku lihat Raden Bentar lebih condong kepada bidang kependetaan. Jadi mungkin yang paling pantas bagi dia kedudukannya sebagai penasihat utama di sisi raja. Iya, aku lihat juga begitu. Tapi aku juga tidak akan menekan dia. Raden Bentar bebas menentukan pilihan masa depannya. Bagaimana jika suatu ketika dia ingin kembali ke tanah tumpah darahnya
di wilayah Wetan, di Kadipaten Sadeng. Sebisa-bisanya aku akan menahan. Sebab tempat yang paling cocok untuk dia ialah di sini, di bumi Madangkara. Ya, saya pun sependapat dengan Kanda. Sebab masa depan kerajaan Madangkara sangat membutuhkan manusia-manusia seperti Raden Bentar yang akan membawa kerajaan Madangkara ke puncak kejayaan pada zaman keemasan. Iya, benar. Kakang Brahma, Kanda Harno. Itu Mantili. Maaf, saya mengganggu. Tidak, Raya Mantili. Kami sengaja membawa Pangeran Wanapati ke pelataran pendopo Kaputren ini sambil duduk-duduk santai dengan Kanda Brahma. Iya. Kapan kau datang dari desa Halimun? Baru saja. Raden Bentar langsung pulang ke kampung Camparing, dikawal 5 orang anggota pasukan khusus. Lalu anak saya, Paksi Jaladara, juga langsung pulang ke rumah, juga dikawal 5 orang anggota pasukan khusus. Begitu pula Tumenggung Jamali, saya suruh pulang dulu. Dan saya pun hanya sebentar saja ke sini. Supaya nanti malam bersama Tumenggung Jamali dapat memberikan laporan dalam keadaan badan yang segar. Tidak perlu nanti malam, Mantili. Malam nanti lebih baik kau istirahat saja. Besok pagi saja, kau dan Tumenggung Jamali menyampaikan laporan kepadaku. Daulat, Kakang Brahma. Dan maaf. Maaf? Kenapa kau tiba-tiba minta maaf?